Oke, baik. Nah, ini sudah ada data 3 variabel dv. Dv-nya cuma 1, dv-nya ada 2, x1 dan x2. Jumlah datanya masing-masing semuanya hanya ada 20, ya kan? Kita akan coba olah menggunakan analisis regresi. Tidak jauh berbeda analisis regresinya dengan yang regresi linier pada saat kita praktek di statistik 1. Yang membedakan hanya IV-nya saja di sini berubah. Informasi yang diperoleh nanti sama aja, ya. Analyze. Pak, ini measure-nya diubah dulu ya ke nominal ya? Yang mana? Measure-nya. Sebaiknya ini usernya itu jangan data nominal tapi scale. Nah, kalau nominal itu kan data kategori. Scale. Di variable view-nya. Sudah? Kembali lagi ke data view. Analyze. Regression. Linear. Diklik linearnya. Oke, di sini ada kotak dialog seperti ini ya. Tinggal dimasukkan untuk kotak dependen, berarti Y-nya dimasukkan di anak panah ini. Kemudian diklik lagi X1-nya, masukkan ke yang independen di bawah sini. Sini, dan yang X2 dimasukkan. Oke, sudah. Kalau sudah, saya ingin mengeluarkan nilai residualnya sama nilai Y prediksinya. Misalnya, klik save, tombol save di sini. Nah, nilai residualnya yang unstandardized saya centang, kemudian predict value juga yang unstandardized saya centang. Nilai yang sudah diprediksi dari persamaan regresi. Klik continue, kemudian klik OK. Ini outputnya. Sama outputnya? Ada yang belum keluar? Kalau yang belum keluar ditunggu ya, karena memang laptopnya agak lama, komputernya agak lama. Sudah semua? Sudah. Outputnya keluar semua? Ada yang belum? Oke, kalau ini adalah output yang tinggal kita interpretasikan nanti. Kemudian kalau kita cek lagi ya ke data sini nih, di data itu nanti akan muncul nih data baru di sini. Yang sebelah kanan itu adalah data hasil prediksinya, ya. Kan hasil prediksi itu ketika kita sudah mendapatkan persamaan regresinya, tinggal dimasukkan X-nya 1, X2-nya 3, berapa nilai Y-nya gitu loh. Ini hasilnya. Kemudian residualnya ini itu adalah data residualnya, ya. Data residual itu dia bervariasi teman-teman. Makanya residual ini itu juga disebut dengan variabel. Nah, dia merupakan data yang datanya itu nilainya bermacam-macam. Makanya residual juga disebut variabel. Variabel selain IV yang juga pengaruh terhadap dv, gitu ya. Oke, kita interpretasikan output dari hasil regresi berganda. Informasi yang pertama itu akan dikeluarkan nilai model summary-nya, yaitu nilai R itu adalah nilai korelasi. Korelasi antara variabel ketiga ini itu nilainya 0,850. Ya, korelasi Y, X1 dan X2 nilainya 0,850. Kemudian di sini ada informasi nilai R square-nya. Nilai R square-nya sebesar 0,850.
ya kan? Sehingga nilai R square ini, karena nilai R square itu adalah menunjukkan proporsi atau persentase, nilai desimal ini perlu kita konversi ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 0,723 kalikan dengan 100%, sehingga diperoleh 72,3%. Jadi tinggal diinterpretasikan nanti nilai R square ini 72,3%. Apa interpretasinya kalau saya mendapatkan nilai R square dari analisis regresi berganda? Sebesar Iya, apa Pak? P1 dan P2 mempengaruhi Y. Oke. Jangan lupa ya, ketika menginterpretasikan nilai R square, ya, tambahkan imbuhan sebesar, ini tolong dicatat, saya juga pernah ngasih slide menginterpretasikan, sebesar 72,3%. Kata kuncinya ada varian ya, jangan sampai lupa. Varian dari dependent variable Y yang dipengaruhi oleh independent variable X1 dan X2 secara bersama-sama, yaitu sebesar 72. Sisanya berapa ya? Tinggal dikurangi nanti 100%, dikurangi ini ya. Sisanya berapa itu adalah residualnya atau faktor lain yang juga mempengaruhi varian Y. Paham ya? Itu nilai informasi yang pertama, nilai R square. Nilai R square yang kita peroleh sebesar 72,3% ini tidak semerta-merta kita langsung dipakai kesimpulannya, karena harus kita uji. Kita uji secara statistik, kita rumuskan hipotesisnya nanti, ya kan? Hipotesis nihilnya nilai R square ini tidak sama dengan 0. Kita uji. Pengujian nilai R square ini kita uji menggunakan uji ANOVA atau uji F, karena uji F itu ada di nilai tabel ANOVA. Informasi di tabel ANOVA itu ada SSREG yang tadi kita hitung, ya kan? Kemudian ada SSRES, ini kan samanya kita hitungnya tadi. Kemudian DF-nya itu untuk regresi itu adalah sama dengan jumlah IV-nya. Kalau IV-nya 2 berarti DF untuk regresinya 2. Kalau IV-nya 1 berarti DF-nya cuma 1. Kemudian DF untuk rumus residual, rumusnya apa tadi? N kurang K kurang 2. Ya, N dikurangi K dikurangi 1. N-nya kan 20, dikurangi K-nya 2, dikurangi 1, berarti kan 17. Ya kan? Ini sama ini tinggal dijumlah. Oke. Mean square itu adalah diperoleh SS reg dibagi DF-nya. Makanya di rumus F itu kan tadi SS reg dibagi DF-nya, kan gitu ya, DF yang pertama dibagi SS res DF yang kedua, ya. Jadi SS reg dibagi DF itu sama dengan mean square sebenarnya, ya, karena nilai mean square yang 50 itu diperoleh dari 1,1,6 sekian dibagi 2. Yang ini nih, paham? Kemudian mean square yang 2,29 itu diperoleh dari 38, sekian dibagi 17. Sehingga nilai F itu diperoleh pembagian hasil ini dibagi ini. Dapatlah nilai 22,175. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah, kalau kita hitung secara manual kan kita hanya mendapatkan nilai F saja, teman-teman. Makanya bagaimana menyimpulkan nilai F ini signifikan atau tidak signifikan dibandingkan dengan nilai F tabel. Nah, kita cari nilai F tabel. Kalau nilai F itu lebih besar dari nilai F tabelnya signifikan. Kita sudah buktikan tadi signifikan. Baiknya di software SPSS itu diberikan nilai peluang. Ini nilai peluang ini. Nilai probabilitas atau nilai SIG, nilai peluang untuk mendapatkan nilai F sebesar 22,175, peluangnya ini nih besarnya. Oke, 0,00. Nilai peluang ini dibandingkan nih dengan nilai alfa yang 5%.
kriterianya kalau nilai signifikan atau nilai peluang itu lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya signifikan. Sampai sini paham? Tapi kalau nilai peluang ini lebih besar dari 0,05 maka nanti kesimpulannya nilai R² itu yang kita uji pakai F tidak signifikan. Sampai sini paham? Kalau dihitung manual kita bandingkan dengan nilai F tabel, tapi kalau kita hitung pakai software kita nggak perlu pusing-pusing mencari nilai F tabel, tinggal bandingkan saja nilai peluangnya atau nilai signya dengan 5%. Paham? Oke, artinya ini kan kesimpulannya sudah signifikan ya kan? Berarti nilai R² yang kita peroleh itu secara statistik signifikan. Benar apa yang kita simpulkan tadi ini itu secara statistik signifikan. Sebesar 72,3%. Varian Y yang dipengaruhi oleh X1 dan X2 secara bersama-sama secara statistik signifikan, bisa diterima, bisa kita pakai kesimpulannya. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nah, Bapak, berarti yang tadi kita hitung di kelas itu yang 22,18% itu nanti dikalikan 100 ya? Pak? Iya. Oh. Hasilnya kan bukan 22 itu sebenarnya. Oh. 0, kalau di perhitungannya. Oh. Masih ada nggak? Itu yang nilai R² ya? Iya Pak. Yang tadi. Nilai R² itu ada di sini. Nih, nilai R² 0,723. Oh. Kalau 22 itu nilai F-nya. Ini nanti dikalikan dengan 100%. Ini kan sama dengan output kan hasilnya? Output SPS juga sekian. Ada pertanyaan lagi? Bisa ya, clear ya? Oke, nilai R² sudah kita uji secara statistik signifikan. Kemudian pertanyaannya, kalau yang nilai R² itu, uji F itu kan diuji secara bersama-sama. X1 dengan X2 mempengaruhi Y. Ada pertanyaan, kadang yang berpengaruh itu hanya X1-nya saja, atau X2-nya saja, atau dua-duanya bisa pengaruh. Namanya diuji bersama-sama, pasti kesimpulannya pasti ada yang berpengaruh. Kalau ada salah satu yang berpengaruh, paham ya? Tapi kalau mau nanya, benar nggak nih X1 dan X2 itu benar-benar berpengaruh semuanya? Tinggal lihat tabel koefisien regresi yang di bawahnya. Nih, ini tabel koefisien regresi, ya. Untuk X1 itu ada koefisien regresi. Kalau di manualnya B1. Untuk X2 ada koefisien regresi yang disebut dengan B2. Ya kan? Sama kan kalau kita rumuskan persamaan regresinya min 0,47 ditambah 0,75 X1 ditambah 0,59 X2 kan gitu kan? Kalau dari nilai koefisien regresinya. Nah, sekarang nilai koefisien regresi itu kita uji. Kalau koefisien regresi kita uji pakai uji T. Ya kan? Uji T. Rumusnya adalah B dibagi dengan standar error untuk yang kalau di sini B1 berarti B1. Kalau untuk yang B2 berarti B2 dibagi standar error B2. Ya, ini. Untuk IV yang pertama, koefisiennya ini standar error dari B1 ini. Kalau kita hitung pakai manual yang di slide itu yang agak ini. Ya kan? Untuk menghitung nilai T-nya diperoleh dari mana? Koefisien regresi X1 dibagi dengan standar errornya. Ini hasilnya. 0,7,5 dibagi 0,17. Ini hasilnya. Paham ya? Begitu juga untuk yang X2. Koefisien regresi yang X2 ini dibagi dengan standar error X2. Ini dibagi ini, itu akan mendapatkan nilai T sebesar 2,48. Ya. Nah, kalau kita hitung secara manual kan hanya mendapatkan nilai T. Berarti kita bandingkan dengan nilai T tabel. Kan gitu. Tapi kalau di output SPS nggak perlu kita pusing-pusing nyari nilai T tabel karena dikeluarkan juga nilai peluangnya atau nilai signya dari masing-masing koefisien regresi. Yang X1 diperoleh nilai signya atau peluangnya 0,001 tinggal dibandingkan dengan alfa 5%. Lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Lebih? Jangan ragu teman-teman. Yang signifikan ya Pak ya? Iya. Yang
Yang signifikan yang ini nih, bandingkan dengan Kecil ini. dari 0,0. Nah, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kesimpulannya signifikan. X1 mempengaruhi X1 ini memiliki pengaruh terhadap Y secara statistik signifikan. Kita lihat yang X2 signifikan atau enggak? Banding yang benar. Ya, 0,05. 0,02. Mana yang lebih besar? 0,05. Lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Kecil. 0,027 dengan 0,05. Lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Lebih kecil. Tapi kesimpulannya signifikan. Nanti X2 ini mempengaruhi Y juga secara statistik signifikan. Sampai sini paham? Kalau misalkan untuk X1-nya itu kan yang misalkan 72 sebesar 72,3 itu kan dua-duanya nih Pak. Iya, dua-duanya. Bersama nih X1 dan X2. Nah, kalau misalkan cuma X1 doang mempengaruhi Y-nya, ada nggak outputnya kayak gitu? Kayak sebesar berapa persen gitu? Keluar pasti. Keluar. Kayak Iya. signifikan tadi. Betul. Karena misalnya nih, saya nilai R2-nya 72,3%, ya kan? Tapi setelah dicek di sini X2-nya nggak berpengaruh, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau yang ini kan diuji secara bersama-sama. Kalau ada salah satu yang berpengaruh, pasti kesimpulannya berpengaruh. Tapi pertanyaannya, apakah dua-duanya mempengaruhi si Y atau cuma ada salah satu? Gimana lihatnya? Lihat ke sini, koefisien regresinya. Kita cek satu persatu. Gitu maksudnya pertanyaannya? Iya Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah nih, berarti dua-dua ini signifikan mempengaruhi si Y ya kan? Nah, sekarang kalau ditanya mana pengaruhnya antara X1 dengan X2 yang pengaruhnya paling besar mempengaruhi Y? Lihat koefisien regresi yang sudah di standar bakukan yang ini. Jadi teman-teman fokus kalau ditanyakan mana pengaruh yang paling besar. X1. Nah, X1 karena nilai koefisiennya paling besar. Jadi jangan lihat yang ini. Karena kadang ada kasus nilainya ada yang kecil karena mungkin datanya kecil, yang dua mungkin datanya besar ya. Tapi untuk perbandingan yang paling tepat itu adalah ketika kita standar bakukan, baru bisa kita bandingkan mana pengaruh yang paling besar. Paham? Kemudian ada lagi, dilihat ketika nilai koefisiennya negatif atau positif, berarti pengaruhnya hubungannya positif. Artinya apa? Ketika nilai X-nya besar, Y-nya juga besar. Kalau nilai nanti di sini yang X2 negatif, berarti hubungannya negatif. Ketika nilai X-nya besar, dia kebalikannya, Y-nya kecil. Dilihat juga nilai plus minusnya di masing-masing koefisiennya. Ya, nanti dibaca lagi. Saya pernah ngasih slide yang lengkap tentang interpretasi output, tapi output yang untuk regresi linear sederhana. Konsepnya sama, yang membedakan di sini hanya IV-nya ada 2. informasi yang diperoleh hanya R² sama koefisien regresi. Kedua nilai ini diuji secara statistik dua-duanya. Kalau R² diuji pakai F, kalau koefisien regresi diuji pakai uji T. Sampai di sini ada pertanyaan?